Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di pagi ini saya mau membahas masalah pola makan ya teman-teman. Pola makan yang saya sering sebut-sebut pola makan, pola 3P, yaitu pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dibantu di like, komen, dan di share, dan juga dipencet tombol di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu berkembangnya lagi video-video saya, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila dipencet tombol loncengnya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Itulah pokoknya, dapat video-video saya yang selanjutnya, video-video yang terbaru ya teman-teman. Dan kita kembali ke topik awalnya nih teman-teman. Masalah pola makan. Pola makan itu bagi asam lambung itu sangat dibilang susah gampang ya. Waktu saya mengalami itu pas saya bertahap untuk penyembuhan, penerapan pola makannya, waktu itu saya mulai jaga makanannya apa aja, minumnya apa aja ya teman-teman. Makanan yang pertama itu kita bangun dari mulai pagi ya teman-teman. Pagi, waktu saya bangun pagi itu dimulai pagi, saya bangun pagi juga waktu itu belum berani mandi karena takut yang namanya cuaca dingin ya, badan dingin itu bakalan nggak nyaman buat kita. Bangun pagi itu paling cuci muka, cuci badan lah, kalau bisa ya sikat gigi gitu. Itu juga kadang-kadang suka nggak bangun dari tempat tidur karena saking lemes, saking nggak nyaman. Makanan pertama yang ini biasa istri saya menyiapkan itu bubur ya teman-teman. Bubur yang buat sendiri, nggak beli di pinggir jalan, di gerobak-gerobak. Istri saya tiap pagi itu rutin bikin bubur untuk saya dan anak saya yang kecil juga. Kebetulan saya punya anak kecil yang umur 2 tahun waktu itu. Nah, istri saya membuat bubur sendiri. Nah, karena lambung kita itu kan masih rentan belum bisa mencerna dengan baik ya, jadi kita nggak bisa makannya nasi yang keras. Untuk pagi kan nggak mungkin kita makan nasi masih baru mateng yang keras, walaupun lembek juga. Yang saya utamakan itu saya beli bubur itu, makan bubur untuk ngisi perut pagi ya teman-teman. Pagi saya isi bubur dulu barang 2-3 sendok atau ya sebisanya kita lah. Dan itu langsung setelah makan bubur itu saya minum air putih hangat segelas. Nah, itu setelah itu saya udah tenang lagi. Ya waktu itu emang belum bisa keluar rumah, belum bisa ya bergerak dengan aktivitas di rumah itu belum bisa, bolak balik itu belum bisa teman-teman. Waktu hanya bisa ya berbaring lemas di rumah, ya paling bangun duduk minta minum, dan paling ya ke depan rumah lah. Itu juga jalannya kadang-kadang nggak jalan bangun gitu ya, karena suka saya berangkang saking pengen lihat TV ke depan TV. Dari kamar saya keluar kamar, paling gitu-gitu aja. Setelah saya makan bubur itu, nanti selang 2 jam lagi, sekitar jam 9 itu istri saya udah masak ya, udah matang nasi, udah nyiapin sayur teman-teman. Itu juga saya tuh makan bareng sama anak saya yang kecil. Kebetulan saya punya anak kecil yang 2 tahun, jadi istri saya tiap hari itu masak sayur, mau sayur sop, sayur bening, pokoknya saya tuh cuma ambil kuahnya aja, karena ya macam kayak sayur sop kan ada kolnya, ada ya lain-lainnya belum nyaman lah saya waktu itu.
Paling saya makan, saya ambil kuahnya sama tahu. Makanan awal-awal saya dulu gitu teman-teman, tahu sama tempe. Tahu tempe itu pagi siang sore itu selalu itu yang saya sering makan, karena yang bagi saya nyaman itu. Dan tempe juga, tempe sih ada buat teman-teman, ada yang cocok, ada yang nyaman, ada yang tidak juga. Kalau bagi buat teman-teman dicoba aja sedikit. Apabila tempe itu nyaman buat teman-teman, terusin aja dimakan. Waktu itu alhamdulillah buat saya nyaman tempe, jadi saya buat makan sehari kadang tahu tempe itu lama yang saya lakuin makan kayak gitu teman-teman. Kadang istri saya pagi jam 9 itu udah mateng sayur, udah goreng tempe sama tahu. Nah buat nyuapin anak saya yang kecil itu, saya ikut makan. Saya makan 2-3 suap buat nganin lambung saya juga tuh. Nasinya saya lembek-lembekin dulu pakai kuah sayur teman-teman, baru saya makan. Habis makan minum air putih hangat. Itu saya tuh minum air putih hangat juga itu udah persiapan teman-teman, selalu minum yang hangat, air putih hangat. Itu masa-masa saya mulai mulai memahami ya masalah penyakit ini, masalah ini. Jadi saya lagi rancang lagi masa penyembuhan waktu dari awal, dari pola makannya, pola tidurnya, pola minumnya, pola olahraganya. Nah ini dari awal, dari pola makannya dulu. Dan makanan juga itu sebetulnya banyak yang makanan pantangan ya teman-teman. Buat kita itu yang sedang mengalami asam lambung ini, kita harus jaga-jaga, jangan sampai kita makan makanan pantangan dulu. Waktu itu saya juga makan makanan pantangan itu, kadang dibilang ini makanan pantangan nggak boleh asam lambung, tapi saya coba gitu. Apabila di saya itu cocok, saya makan. Walaupun ada mentor yang lain bilang itu makanan pantangan jangan dimakan, tapi kalau saya cocok saya makan tetap. Kalau misalnya makanan yang nggak pantangan di saya nggak cocok, nggak nyaman, itu saya nggak makan, saya tandain gitu. Buat teman-teman juga kayak gitu, mau makan apa aja gitu, yang penting teman-teman dicoba dulu dikit, dicoba. Misalnya saya bilang ini makanan pantangan, makan ini jangan dimakan. Apabila teman-teman cocok dimakan aja terus saja, nggak apa-apa. Kalau cocok, kalau misalnya nggak nyaman ya jangan. Seperti kayak gitu, saya juga dulu kayak gitu. Kayak macam buah-buahan itu, banyak buah-buahan itu yang enak-enak lah, macam kayak mangga, jeruk itu. Kebetulan saya mau buah emang kurang begitu hobi ya, bukannya nggak doyan, tapi makan buah itu saya nggak hobi. Waktu itu juga kayak pepaya itu saya nggak seneng aja. Sebetulnya bagus buat lambung kita kan, kita sering panas dalam, sering peradangan lah. Itu buah pepaya itu sebetulnya bagus buat asam lambung. Itu nggak mengganggu lambung kita lah, aman gitu. Bukan makanan pantangan, itu makanan yang baik buat lambung itu seperti kayak buah pepaya, buah buah naga sama alpukat. Itu yang 3 itu yang bagi saya itu cocok buat saya gitu. Tapi saya jarang waktu itu, paling saya makan kadang-kadang alpukat, jus alpukat. Dikarenakan ya saya nggak punya blender, jus cuman dikocok pakai gelas sama sendok aja, alpukatnya kasih gula sedikit biar agak manis gitu. Paling saya yang namanya buah itu jarang lah waktu itu mah, makan paling ini aja. Nah yang saya banyaknya itu makan jam 9 saya udah makan, nanti jam 12 makan lagi teman-teman. Jam 12 saya udah makan lagi, ambil kuahnya lagi bertahap 2 sendok 5 sendok. Itu saya jam 12 makan, udah minum bahan lagi, nanti jam 2 setengah 3 udah makan lagi teman-teman. Itu saya rutinin, mau lapar nggak lapar itu saya rutinin, saya isi. Soalnya saya makannya waktu itu belum banyak, saya makannya ya porsi anak kecil lah, anak umur 2-3 tahun kayak anak saya gitu, di mangkok kecil. Kadang namanya makanan begitu mulu kan, nama saya bayam gitu, saya kan ya, kurang seneng. Saya paksain kurang enak gitu, saya paksain teman-teman. Walaupun
sedikit-sedikit, pelan-pelan akhirnya habis juga. Lama-lama terbiasa kayak gitu kan enak. Nah jam 3 saya udah makan lagi. Nah makan terakhir nanti jam 5 teman-teman. Itu saya udah jam 5 makan. Jam 5 makan lagi, biasa makannya gitu lagi, makan kuah sayur. Misalnya itu saya hari ini nyayur sop ya, itu seharian kuah sop aja saya makan, kuah sayur sop sama tempe atau tahu saya selingin. Kadang tempe sama tahu, kadang nanti siangnya tahunya, kadang nanti sore tempenya, kayak gitu teman-teman. Saya seling aja setiap hari itu selama 3 tahun, 3 tahun masih 3 bulanan makanya kayak gitu. Masa awal saya penyembuhan, waktu saya menerapkan untuk supaya lambung saya tidak menggiling dengan keras. Apa misalnya saya makan sembarangan, kayak makan makanan yang alot-alot itu kan kasihan lambung kita, karena lambung kita itu lagi rentan, lagi masa pemulihan. Jadi untuk sementara kita hindari dulu makan makanan yang keras, nasi yang keras atau yang alot-alot lah, makanan yang alot itu waktu itu saya hindarin dulu. Bukan saya udah nggak mau makan, saya hindarin dulu teman-teman, karena saya pengen sembuh waktu itu, cuma pengen cepet sembuh. Nah setelah jam 5 saya udah makan, itu setelah sholat maghrib itu saya udah di kasur, udah istirahat sambil nunggu biar ngantuk lah gitu. Kadang-kadang susah sih ya, namanya nggak biasa tidur sore, awalnya tuh susah. Itu juga saya udah siapin, kalau saya tuh awalnya udah siap di air putih hangat tuh, air panas di termos, saya udah siap buat kalau malam kadang-kadang suka nggak nyaman ya, saya minum air hangat lagi. Kadang-kadang suka lapar, saya nyemil juga paling makanan ya biskuit yang nyaman dah, makanan yang aman di kita, kira bukan makan pantangan dan di lambung kita aman, nggak ada sensasi, nggak ada dampaknya apa, nggak ganggu misalnya gitu, aman-aman aja kita makan. Kadang-kadang sih saya paling suka malam tuh ngemil labu siam kecil ya teman-teman. Kadang-kadang direbusin sama istri saya, labu siam kecil dicuci bersih, direbus. Nah nanti udah agak anget-anget kita makan kan enak tuh, masih anget-anget. Itu buat ngademin di perut kita, di lambung kita, itu nggak apa-apa, itu bagus buat ngademin kalau kita lagi kadang-kadang suka panas perut, peradangan, itu bagus. Tapi jangan setiap hari teman-temannya makan itu labu siam kecil itu. Bukannya kenapa sih, labu siam itu cepet nurunin tensi kita, darah kita ya paling 2 hari sekali atau sehari sekali lah gitu. Itu juga jangan banyak, takutnya kita lemes terus. Kalau kurang darah kan lemes. Saya dulu pernah waktu itu kok lemes sampai di rumah sakit, di tensi, kurang darah katanya, tensinya rendah. Kenapa? Sering makan ini labu siam kecil itu. Jangan banyak-banyak, memang buat panas dalam bagus, tapi kalau kebanyakan ya tensi kita jadi turun teman-teman. Setelah itu setiap hari pola tidurnya udah tidur 8 jam, minumnya 8 gelas sehari paling sedikit, lebih nggak apa-apa, paling kita sering kencing aja, sering turun kamar mandi kayak gitu. Dan paginya kita bangun pagi, sholat subuh, bangun. Waktu itu awal-awal saya bangun pagi itu nggak keluar rumah, belum berani teman-teman, belum berani keluar rumah, belum berani kuat jalan lah gitu. Paling saya dari kasur ke depan jalan sebentar, bolak-balik ngelemesin otot-otot yang pada lemes jadinya. Setiap hari kayak gitu, sedikit, akhirnya ya sampai terus sampai membaik, dan sampai saya sembuh, sehat lagi. Sampai sekarang ini alhamdulillah sampai sehat normal lagi, sampai sehat total lagi kayak seperti ini. Bisa cari duit lagi, bisa kerja normal lagi seperti biasa, bisa
kemana-mana, bisa jalan-jalan. Ibarat kata dulu mau jalan-jalan keluar rumah aja takut. Dan juga waktu itu saya itu harus berusaha teman-teman, emang pengen sembuh, jadi harus saya bertekad untuk saya terapin pola-pola makan itu, pola makan, pola minum, pola tidur, pola hidupnya, pola olahraganya itu saya jaga bener-bener teman-teman, sampai saya membaik, sampai saya bisa makannya banyak, bisa minumnya enak gitu teman-teman. Kalau minum sih enak aja karena air hangat ya. Makanannya tadinya 2-3 sendok jadi setengah piring, jadi sekarang jadi banyak. Karena sampai makan biasalah, sampai 3 kali makan biasa normal orang sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Ya itu aja teman-teman, sharingan curhat saya selama saya menjaga pola makan saya, selama saya mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Buat teman-teman ya, kalau teman-teman mau ikutin metode saya, cara-cara pola makan saya ya monggo silakan. Kalau teman-teman bisa sendiri ya silakan. Ini cuman hanya pengalaman saya aja, cara-cara saya. Dan sampai di sini aja teman-teman. Buat teman-teman saya doakan biar teman-teman cepat sembuh, cepat diberi kesembuhan, kesehatan seperti semula dan normal lagi seperti saya, seperti yang lain-lain juga ya teman-teman. Dan jangan lupa didoakan saya juga supaya saya sehat terus, semangat terus, supaya bisa membantu teman-teman membuat video lebih semangat lagi. Setiap hari saya bikin video buat nemenin teman-teman. Oke teman-teman, saya sampai di sini aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.